فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Pimpinan saya yang saya hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Gunting gitu ya. Karena 1 2 sih. Randu Gunting ya. Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Muhammadiyah di Ranting Randu Gunting dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir setelah kita melaksanakan pengajian rutin Ranting Muhammadiyah Randu Gunting. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dapat mengantarkan kita untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minad dhulumati ilan nur. Penghubung saya meminta untuk menjelaskan masalah kurban. Tapi ini kan yang hadir beda-beda ya Pak. Kemarin ada yang sudah ngaji di Randu Gunting, ada yang belum. Enaknya gimana ya? Bukan maksudnya gini, kita mulai dari awal atau melanjutkan yang kemarin gitu. Melanjutkan aja. Oh enggak apa. Sekilas ya. Iya. Betul. Oke. Kami ngulas yang sekilas saja dulu untuk menyambungkan antara jalan putar dengan kita malam ini gitu ya. Jadi yang di jalan putar kami sekilas aja. Ini untuk yang kemarin mungkin belum bisa hadir, sehingga nanti dapat nyambung. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini agak cepat untuk yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama tentang hukum dulu ya. Hukum daripada kita melaksanakan kurban. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Dan yang kedua mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi di antara dua pendapat ini yang paling kuat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kemarin juga telah saya jelaskan tentang keutamaannya Bapak Ibu, Bapak dan Saudara semuanya, maaf. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa amalan paling utama yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah menumpahkan darah. Dalam arti hal ini adalah melaksanakan kurban, udhiyah. Kemudian hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban itu sama dengan hewan yang dipergunakan untuk akikoh. Sama. Jadi bahimatul an'am. Hewan ternak. Hewan ternak udah saya sampaikan kemarin. Yang pertama adalah unta. Unta itu sejajar dengan lama ya Pak. Lama. Hewan lama. Bapak-bapak boleh lihat kalau bawa HP boleh buka
Hewan lama itu kayak apa? Nanti insya Allah hewannya itu modelnya kayak unta. Kayak unta, tapi kepalanya lebih gede. Itu adalah lama. Itu masuk dalam binatang ternak. Kemudian sapi, kambing. Kambing dengan segala jenisnya. Gitu. Kerbau itu menggunakan kias. Kerbau itu disamakan dengan sapi. Sehingga dengan demikian maka karena kerbau tidak masuk ke dalam kategori binatang ternak, maka disamakan dengan sapi. Diperbolehkan kita menggunakan kerbau untuk berkorban. Boleh, apa-apa. Kerbau karena disamakan dengan sapi, maka diperbolehkan untuk 7 orang. Ya, unta pendapatnya ada 2. Yang pertama adalah 7, yang mengatakan ada yang lain mengatakan malah 10, Pak. Bahkan ada juga yang mengatakan 8 orang sapi. Unta. Unta. Iya, itu. Itu adalah unta. Jadi kata-kata 8 ya Pak. Kata-kata 8, kata-kata 7, kata-kata 1 itu adalah yang membiayai. Ada kemarin teman saya baru cerita begini. Saya nggak tahu itu Masjid Muhammadiyah bukan, saya nggak tahu. Ceritanya ada kurban baru 6 orang, Pak. Baru 6 orang untuk sapi. Kemudian ada orang yang masuk satu lagi, Pak. Kata-katanya begini. Kata-katanya begini nih. Pak, ini saya kurban untuk saya dan keluarga saya. Orang yang telah masuk langsung keluar, Pak. Gak mau, Pak. Oh, saya gak mau. Alasannya berarti lebih dari 7. Iya. Jadi yang baru masuk itu ngomongnya gitu. Ini untuk saya dan keluarga saya. Yang udah masuk, Pak, yang udah masuk itu. Yang udah masuk keluar, beli kambing. Iya, itu. Nah, itu karena memang pemahaman, Pak. Gak apa-apa, gak ada masalah. Untuk panitia teman saya gitu loh. Gak apa-apa, biar aja. Kalau mau keluar dan beli kambing, gak apa-apa, beli kambing aja. Nanti yang satunya cari orang lain gitu. Ya, jadi 7 orang itu adalah yang membiayai kalau sapi. Kalau kambing, yang membiayai 1 orang. Ya. Jadi istilahnya tidak ada iuran kurban. Nggak ada. Jika seandainya orang itu mau misalnya uangnya kurang, ya monggo. Siapa tuh ada orang yang bersedekah sama dia, berarti dia itu mendapatkan pahala sedekah kepada orang itu, dan orang yang menyembelih itu mendapatkan pahala kurban. Itu adalah 1, 7, 8, 10. Tapi 10 pendapatnya kecil, Pak. Itu untuk unta. Iya. Iya, oke. Iya, nah, oke. Bagus. Bagaimana hukum kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Yang pertama, apakah ada wasiat? Kalau tidak ada wasiat, maka lebih bagus orang tua yang telah meninggal dunia diikut sertakan saja, Pak. Maksudnya begini. Saya kurban. Untuk saya dan keluarga saya. Juga orang tua saya. Apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting sapi itu berarti 7 orang yang membiayai, Pak.
nggak ada masalah. Kalau tujuh orang yang membiayai, setiap orang punya korban dan warga boleh. Ya, emang begitu. Berarti ke sapi lugu-lugu nih bisa sampai untuk 70 orang, Pak. Kalau rayate wong siji 10 gitu, Pak. Karena jalurnya itu adalah ke atas dan ke bawah. Iya. Ke bawah, ke atas itu adalah orang tua, ke bawah itu adalah anak-anaknya, keturunannya. Tapi untuk hawashi yang menyamping tidak masuk ke dalamnya. Ada satu pendapat mengatakan begini. Tapi jika seandainya ada saudara yang satu rumah dengan kita, kemudian makan bersama kita, kesehariannya bersama kita, maka dapat dimasukkan. Ada ulama yang berpendapat semacam itu. Tapi secara umum, yang namanya keluarga itu adalah garis ke atas dan garis ke bawah. Oke, itu adalah, ada pertanyaan lain nggak? Tidak. Lanjut. Oh, silakan Bapak. Oh, iya, oke. Bagus. Jadi enak kayak gini, Pak. Lewat pertanyaan. Jadi nyegat materi paling bawah ini. Bagus tangga bawah ini. Ini pertanyaan ke-21 ini. Ini ada sih ini pertanyaan ada 34, Pak. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak, bahkan yang paling sering Rasulullah lakukan adalah menggunakan kurban yang utuh, Pak. Yang utuh. Kalau yang utuh, jadi Rasulullah menggunakan kambing. Pendapat lain mengatakan tidak, tergantung daripada dagingnya. Daripada dagingnya. Jadi kalau kita menggunakan kurban ternyata hewan itu adalah, misalkan kita menggunakan sapi dan sapi itu adalah yang lebih banyak dagingnya jika dibagi 7, maka kita lebih mengambil yang sapi. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW itu berkurban dengan menggunakan hewan yang utuh. Yang utuh. Jadi ya monggo ya Pak, kalau kebiasaan Rasulullah semacam itu, tapi sisi lain kita itu boleh juga mengambil hewan di mana yang hewan itu adalah dagingnya itu yang lebih banyak. Kalau saya malah lebih tambah lagi Pak, bukan yang dagingnya lebih banyak, akan tetapi dagingnya itu yang berkualitas Pak. Di masjid saya itu untuk kurban, hewannya itu tidak sama sekali hewan yang tidak dikasih makan konsentrat, enggak Pak. Ya, jadi asli daripada misalkan dari jagung, ya terus itu rumput gajah. Dan ternyata pada saat dipotong itu dagingnya beda sekali Pak. Ya, lebih keset, nggak berair. Itu makanya di tempat saya itu satu orang urunannya itu 4.500.000 untuk satu ekor sapi. Iya. Itu. Dilanjutkan dulu atau ada pertanyaan lain? Ya. Lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu ya. Oke. Selanjutnya. Jadi sudah ya. Nah sekarang kemarin juga sudah saya sampaikan, apakah bapak-bapak dan saudara semuanya
termasuk orang yang mampu berkurban apa tidak nih? Ngukurnya begini Pak. Ngukurnya pakai kriteria musinah. Musinah itu adalah hewan yang telah lepas giginya satu. Sinun kan gigi. Ya, berarti diistilahkan dengan hewan yang telah ning bahasa Jawa nih, hewan sing wis kupak, Pak. Untuk unta itu 4 tahun umurnya. Untuk sapi kerbau 2 tahun. Kambing 1 tahun. Tapi untuk kambing gembel 6 bulan, Pak. Ya. 6 bulan sudah lepas, Pak. Pertanyaannya begini. Wedhus 6 bulan li gembel pisan. Regane pira, Pak? 6 juta. Oke. Enggak apa-apa, betul Pak. Bapak tanya juga enggak bagus, Pak. Karena pertanyaan nanti ada juga haruskah jantan? Nah, itu. Enggak apa-apa, bagus tanyanya bagus. Jadi wis gembel wadon pisan. Wis gembel wadon pisan. Apakah boleh? Boleh, Pak. Syaratnya sing penting untune wis ucul siji, Pak. Ya. Niki pituan soleh. Ya monggo. Apa? Wadon. Boleh. Jadi Rasulullah pun pernah melakukan kurban dengan menggunakan kambing betina, Pak. Itu. Ya. Oh, enggak apa-apa. Yang penting, bahkan ada ini Pak. Ada kambing sing ukurannya kuwi nging sore gembel, Pak. Cuman itu di daerah Afrika, Pak. Saya lupa nama jenisnya itu ya. Pokoknya sing penting arane wedhus. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Walaupun juga cilik temen, lah masalah. Nah, niki duit 5 juta nyoba ngirit belah. Sing 600 belah singane gembel. Gembel 6 bulan wadon pisan. Apakah boleh? Boleh. Apa kurbannya sah? Sah. Sing mending tegel. Tegel, Pak. Iya. Iya, malah 6 ya, Pak. Nah, itu. Ya. Oke. Selanjutnya. Jadi sekali lagi kita tidak diperbolehkan untuk iuran kurban ya. Itu enggak. Selanjutnya adalah apakah harus jantan gitu ya? Lah ini. Jadi tidak mesti yang namanya kurban itu harus jantan, itu enggak mesti. Boleh dengan menggunakan binatang yang betina, tidak ada masalah itu. Sekarang larangan, Pak. Larangan bagi orang yang akan kurban. Ketentuannya adalah apabila kita punya maksud, punya niat untuk melaksanakan kurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatang itu disembelih. Sohibul kurban, sohibul berkurban, Pak. Orang yang membiayai
untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Sohibul kurban. Pengikutnya boleh. Betul. Betul. Kemarin ada seorang ibu tanya sama saya, Pak, tahun ini tuku wedhuse nganggo duwite nyong. Tahun wingi wedhuse sing lanange nyong. Maaf, duwite sing lanange nyong. Ki sing orole nugel kuku sing lanange nyong apa nyong? Tahun kiye, Pak? Duwite sing sapa? Sing nyong. Saya cari wong wadon niku, Pak. Ya wis. Berarti untuk ini panjenengan yang jangan memotong kuku sama rambutnya. Jadi sohibul kurban itu yang tidak diperbolehkan untuk memotong kuku sama rambutnya. Sampai hewan itu dipotong. Itu. Betul, Pak. Karena sampai hari tasrik sih, Pak. Asar ya, tanggal 13 asar. Itu berlaku untuk semua rambut ya, Pak. Mulai dari kepala sampai turun ke bawah. Itu. Untuk waktu penyembelihan adalah waktu nahar dan hari-hari tasrik. Ini untuk waktu penyembelihannya. Wallahu alam. Tahun ini lebarannya sama nggak? Sama ya, insya Allah sama ya. Ya. Apa? Oh, isbat tetap ada. Isbat tetap ada, Pak. Jadi pemerintah tetap nanti ngumumkan lagi, Pak. Iya. Akan tetapi nanti akan diumumkan itu pada tanggal 2 ya akhir dulu kok dia. Iya. Apakah nanti itunya adalah masuk Dzulhijjahnya. Kemudian untuk waktu penyembelihan itu adalah tadi saya katakan hari nahar dan tasrik. Ya. Sekarang tata cara penyembelihannya, Pak. Yang biayai. Yang menggunakan kalau tadi kan biayai kan istri sendiri, sekarang kan karena kepala keluarga, suaminya maksudnya kan biasa keluarga, saya tuh. Alright, itu tahun wingi Pak. Ceritanya tahun wingi, kue duitnya sing lanange. Tahun wingi Pak. Lah tahun kiye, kiye duitnya sing wadone, kayak gitu Pak. Ayo takon. Saya kalau yang seperti itu, kan kita kan namanya suami yang terus namanya. Suami Pak. Yang menjaga untuk tidak motong itu suaminya. Iya. Kalau Pak, kalau tadi urunan 4 anak itu nggak boleh potong. Tidak begitu. Kalau misalnya saya yang biayain tapi buat istri. Iya. Iya. Panjenengan yang nahan, Pak. Yang nahan. Kalau masnya itu 4 orang, tadi 4 orang yang tanya, 4 orang urunan. Sekali lagi, 4 orang itu kumpul jadi satu, Pak. Enggak, ini yang biayai, Pak. Jadi ada 4 orang anak ya. 4 orang anak, pan korban siji. Maka tidak diperbolehkan itu urunan wong papat gitu, Pak. Berarti statusnya ketiga orang anak. Ini statusnya sodako kepada salah seorang anak. Ini sodako ke sini, ini sodako ke sini, ini sodako ke sini. Kayak ning sekolahan, Pak. Nah sekolahan misalnya jaluki urunan korban
Ya wis disedekahno men kepala sekolah ben kepala sekolah korban. Gitu. Oh, berarti satu yang tidak boleh potong kuku ya? Kata-kata kakak saya gitu ya? Iya. Iya. Itu sebenarnya kakak saya gitu. Iya. Satu kambing, satu yang membiayai. Orang kena wong papat sing biayai. Ada lain yang mau menyampaikan? Berarti sapi itu tidak harus 7 ya, Pak. Bisa satu orang. Maksimal 7. Itu maksimal. Orang apa Pak? Apa-apa bisa kita itu mau sapi satu orang nggak ada masalah. Kemudian sekarang tata cara penyembelihan Pak. Ini bagi yang nanti jadi panitia Pak. Jadi binatang kurbannya itu gampangannya kayak Pak, gampangannya kayak ini nyong lebih gampang ya. Kepala sana. Ya, gitu ya. Betul. Buntut kana. Nah. Betul. Sikilek budon. Jelas ya? Dari nyong jelasna ke weteng kirine sindangnya jadi kangelan no. Kepala sana. Ya monggo Pak, monggo. Ya. Ini. Iya, ini. Betul lah. Betul. Ulah nyong banyak cuman nyong ki ya. Iya. Yang gini, Pak. Iya, ini lebih gampang. Betul. Iya. Itu. Jadi ning nang singarane keterangane kudu ngomong kayak kiye. Wetenge hewan kuwe nanging sor kayak kowe, Pak. Cuman nyong ngomong kan kangelan no. Suka nyungurut sing pala, kaki, buntut. Orang sentra nang weteng kan si kecandak wetenge. Oh. Nah. Ini hanya keutamaan aja, Pak. Ya, jadi tidak menjadikan ya, oke. Kalau kita kurban, maaf, kalau kita motong binatang, fa'ahsinud dibahah. Perbaguslah cara motongnya. Itu. Cuman sing dadi masalah, sing disunahna kuwe, sing motong ke sing korban, Pak. Pertanyaannya, apakah kabeh wong sing pan korban kuwe bisa nyembelih? Juleha. Itu. Jadi begini, orang yang korban disunahkan nyembelih sendiri. Kalau nggak mampu menyaksikan, Pak. Kilo gulu-gulu ya, Pak. Kan di situ kan korban gitu ya. Bacaannya persis sama dengan orang yang melempar jumroh, Pak. Iya. Ternyata itu kami baca di itu hikmah tasyri' ya Pak ya. Di antara salah satu hikmah kita itu kurban adalah menghilangkan dosa kita. Dengan dari kemarin disembelih dosa disembelih Pak, kes gitu loh Pak. Kan kalau orang lempar jumroh itu kan Bismillahirrahmanirrahim kan? Nah itu. Katakanlah kalau batu itu ada mereknya sombong, sifat sombong saya buang. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kers, Bismillahirrahmanirrahim. Itu.
Bagaimana kalau bapak-bapak sebagai panitia? Tambahi Pak. Allahumma taqabbal min siapa? Orang bisa nggak bahasa Arab gampang. Muka-muka korbannya A, B, C, D, E. Terima. Gampang. Orang nggak bahasa Arab dari tengok lalu Mas. Nah, menyembelih yang bagus Pak, sebenarnya sekali potong putus. Nah itu Pak. Betul. Iya. Iya. Sebenarnya untuk dari bawah atau atasnya itu adalah bebas, tapi panjenengan akan lebih kuat untuk menyembelih dengan tenaga adalah dari bawah ke atas. Karena narik Pak. Kalau ini dorong. Ini kan gini Pak. Tapi kalau ngonong sejen Pak. Makanya kalau bapak-bapak bisa sekali kers, monggo. Karena beda dengan nyembelih unta. Kalau unta cuman iya gitu. Jadi kalau sebenarnya nyembelih itu tidak mesti harus dengan pisau yang panjang, Pak. Kalau memang pintar. Betul. Harus 3, harus terputus. Jalan nafasnya, jalan makanannya, dan darahnya. Ini harus terputus. Makanya pada saat ngapunten niki Pak jenengan gleleng ki ya. Ki sing ngarane kepalanya itu agak di dengak kena gitu Pak. Kayak panteng gitu Pak. Ya, sehingga nanti yang 3 itu akan muncul Pak. Itu iya itu. Yang agak minggir Mas. Iya. Kalau dari badan aku kayak gini. Ya. Jadi sekali lagi bagi yang mau korban diusahakan sedapat mungkin. Oh iya, tadi mulai tanggal 1 ya untuk tidak motong sama rambut itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatang itu dipotong. Kemudian itu sudah untuk penyembelihan sudah. Sekarang pemanfaatan daging kurban. Oh iya, untuk tempat penyembelihan yang bagus itu jangan di tempat pemotongan hewan ya Pak. Di lapangan Pak. Yang bagus itu adalah di lapangan. Ya. Karena Pak, untuk syiar Pak. Ini. Kemudian sekarang pemanfaatan binatang kurban. Hewan kurban dagingnya itu dibagi 3. 1 sohibul kurban. Bahkan ada ulama yang mengatakan orang yang kurban wajib makan dagingnya. Kecuali kecuali kurban nazar Pak. Ceritane guyonan ora ora ngerti ya. Sing ngarane nyong duwe kanca ya ki. Ki nyong pan tahun ki poken pan korban sapi siji. Gitu. Dan kata-katanya ada ngomongnya saya nazar deh nanti kalau titik-titik gitu ya. Kalau titik-titik saya nggak bisa ngomong. Kalau titik-titik saya mau korban mau korban sapi. Ternyata betul Pak. Kelakon itu. Nah, tadi siang tak ingatkan. Jenengan sudah beli sapi? Belum. Main nazar loh saya bilang gitu. Berarti tidak jenengan hanya boleh berkorban dan tidak diperbolehkan untuk makan dagingnya.
Kalau nazar, Pak. Kalau yang sunnah ini, monggo. Jadi satu untuk sahibul kurban. Yang kedua, dihadiahkan. Hadiah berarti panjenengan binatang kurban itu boleh diberikan kepada ngapunten, orang yang lebih kaya dari panjenengan. Boleh. Boleh. Sehingga ngapunten tanggang dengan diminin KB. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Yang ketiga, disedekahkan. Nah, ini berarti yang lebih rendah daripada kita. Bagi tiga, Pak. Minimal. Walaupun ada yang mengatakan disimpan. Itu yang namanya tasrik itu adalah apa ya, Pak? Istilahnya ngepek daging gitu loh, Pak. Itu tasrik, iya. Itu. Saya nggak kehenom ini ya. Nah itu ya Pak, dibagi tiga. Minimal tiga ya. Jadi shaibul kurban, makanya begini. Saran saya sih, kalau bapak-bapak di sini ada yang jadi panitia, setelah binatang itu di saya itu begini. Setelah binatang itu dipotong dan dibuang yang tidak terpakai, kita timbang, Pak. Timbang. Kemudian dibagi tiga. Nah itu ya. Atau kalau pengen praktis bagi panitia, sing bobote madani mirip-mirip. Orang yang korban itu diberi kaki, Pak. Salah satu kaki. Maksudnya kaki sampai daging atasnya loh ya. Gitu. Nanti itu agak imbang, Pak. Ngukurnya rangel, Pak. Walaupun nggak pas, tapi insya Allah nggak begitu jomplang sekali lah. Begitu itu. Itu yang bagi itu terserah yang kurban apa panitia. Terserah yang korban atau panitia. Jadi kalau sudah diserahkan kepada panitia, berarti kita sudah mengkuasakan kepada panitia. Nggak ada masalah, Pak. Ya, itu ya. Nggak ada masalah. Ke panitia aja. Iya. Boleh dikasih, Pak. Tidak apa-apa. Bapak ada tangga yang bukan Islam diberi, nggak apa-apa. Ya. Ikutnya hadiah. Yang penting duduk kafir harbi, Pak. Israel ini kayak gitu, Pak. Jangan. Bukan aneh ya gue. Ayo monggo. Iya. Apa? Diusahakan jangan. Iya. Diusahakan jangan lebih ya. Kurang nggak apa-apa. Kurang nggak apa-apa. Nggak minta juga nggak apa-apa. Ya cokren mas. Iya aja. Saparo. Nah, tapi tepinut orang kono. Kota ngomong nyembelih nak cok melo. Iya. Ya. Bagaimana untuk kulit sama kepala? Begini ya Pak, tidak diperbolehkan kita itu memberi bagian dari binatang kurban itu untuk penjagal Pak, untuk penyembelih. Kalau saya bilang gampang Pak, di saya gampang. Kepala sapi saya kasihkan ke lajismu. Kulit juga. Tapi begini, kalau Bapak nggak kayak gitu, nggak apa-apa. Ini langsung aja. Kulit. Nah, Bapak-bapak
mau menggunakan pendapat yang ini, kayaknya saya pernah mendapatkan dari Tarji apa ya. Tapi mohon maaf, saya kan boleh berbeda pendapat kan. Kulit itu dijual, kemudian setelah dijual itu kulit itu ditukar dengan binatang lagi. Iya. Kalau mutlak hadisnya tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjual bagian Pak dari hewan kurban. Bahkan resikonya apabila ada yang dijual itu menjadikan kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pendapatnya kulit diberikan kepada orang. Monggo. Tidak ada masalah. Ngasihnya itu karena dia panitia atau karena apa? Jangan Pak. Kalau makanya dibedakan. Berarti dia itu si panitia itu mendapatkan upah. Bedakan antara kita memberikan nih untuk kamu. Apa nih? Tidak usah izin semuanya kepada panitia Pak. Nggak usah izin. Jadi jangan kalau bisa sudah dikasihkan aja deh, selesai. Iya. Itu. Usah ngel-ngel. Kadang-kadang gue kulitnya ngene-ngene, lah sebagian lebih praga tok. Kok wong sing dimain, kue pan dedol, pan dibuang, pan didobong, gue terserah gitu loh. Si mending silakan diisit. Itu. Ya, jadi itu untuk apa? Kulit ya Pak. Kalau kepala sama kaki diambil yang korban dimakan sendiri gimana? Dihitung bagiannya. Iya. Iya, dihitung. Iya. Oke. Jadi terus gini ya, ini pada bapak-bapak sering melihat itu kadang-kadang ada singarane ya mbus bagi durung lah ya. Kadang-kadang panitia itu masak dulu Pak. Masak hewan kurban gitu ya. Panganin disit ngono nyatean apa disit. Kalau jangan ya Pak. Wis ngalahin disit ya kenal. Ngalahin disit waktu itu lawe ya aja lau sing daging kurban gitu loh. Kalau di saya itu malah nganggone ponggol, Pak. Tidak. Oh. Oh iya. Nah, kalau ini bagian Sohibul Kurban untuk itu, sekali lagi untuk itu berarti kita itu harus ya tadi izin Sohibul Kurban. Mau enggak bagiannya Sohibul Kurban itu dimasak untuk panitia? Berarti dia itu tapi artinya mengurangi jatahnya Sohibul Kurban. Ya, kalau itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti itu kan gini, kita sudah menghaki daging lalu dimanfaatkan untuk apa? Terserah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah yang itu. Makan itu dari beli kambing sendiri pada kurban serata, jadi kan ada untuk uang
Ada apa-apa, Mas? Tidak, 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 Mas. Jadi itu tersendiri, Mas. Ada pertanyaan lain? Justru itu saya melarang, Mas. Ya. Saya itu melarang itu. Jangan kita itu menjual kulit untuk beli binatang lagi gitu loh. Itu namanya menjual. Cuman ada yang berpendapat kayak gitu. Mungkin ada yang ingat pendapatnya siapa? Sudah. Pokoknya kulit, kepala, apa, wis baik-baik nabi keprimen sih ya. Selesai kok, kita nggak usah repot-repot. Dua masjid itu dipakai operasional, dijual operasional pasangan. Jangan. Nggak boleh. Karena untuk biaya pemotong aja, biaya penjagaan saja, itu diambilkan dari uang tersendiri ya. Mulai panitia, gue lugu-lugu nih. Kudu madan puasa sate kayak gue loh. Kalau kulit memang gimana Pak? Kalau dikasihkan ke orang bisa berapa? Yang sudah di kami itu kasih ke panti asuhan. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya ning wis diwek nanganane pan kapak-kapak nak terserah. Jadi panitia itu adalah kepanjangan tangan pemilik ya. Jadi tanggung jawab sah tidaknya adalah panitia loh. Cukup dulu ya. Ya, cukup dulu ya. Ya. Saya mau lembur, Pak. Iya, ada bikin putusan itu loh. Iya. Ya, oke. Ya. Kalau dibalik bagaimana, Pak? Balik begini. Kamu tak kasih kulit. Kamu tak kasih kulit. Misalnya jumlah kambing 50 ya. 50 anak. 50 semuanya primen dia pendiga balik ke primen atau mau dijualkan. Kan teknisnya itu dijual dulu. Kalau ini itu langsung atau pada saat itu dijual itu. Iya. Iya. Makanya ngene Pak, kalau pendapat saya kulit itu sudah dikasih alamat dulu Pak. Kingo kulit kingo A, kulit kingo B, O, C dan lain udah ada daftar penerima kulit. Primen ge pan dijukut apa pan ke primen, apa pan dodolna panitia. Wis dodolna panitia bewis. Wis audit kan? Lain kan? Ninggi kan dodol disit tembe dibagi. Ninggi bagi disit tembe dodolna gitu loh, Pak. Lain, Pak. Iya. Lah, terus begini. Itu ngasihkannya itu jangan waktu lain, Pak. Karena beda dengan lazismu yang bikin rendangmu. Dia adalah orang ketiga, Pak. Lazismu itu orang ketiga, Pak. Jadi begini. Itu katakanlah kepala lah ya. Kepala dikasihkan kepada lazismu. Dah. Lazismu mau diapakan terserah lazismu. Iya kan? Nah, digawe rendang. Pan ngenek kapan baik, lah nggak masalah Pak. Sing penting dari saya
ke lazismu saat itu. Paham maksud saya? Oh. Beda, Pak. Cukup ya? Cukup wis. Gampang melihat waktu ya ya. Oke. Iya, jangan itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.